salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 dengan saya di sini Megida Disa. Saya Rizky Ananta. Saya Windy Elvani Syahri. Saya Elsa Aulia Lubis. Saya Christian Saragi. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi tentang peramalan penjualan grosir agung menggunakan algoritma backpropagation neural network. Presentasi ini dibuat sebagai bagian dari proyek mata kuliah jaringan saraf tiruan. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat. Berikut videonya. Yang saya hormati kepada Ibu dosen Dr. Murni Marbun, SIMMM.Com. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai proyek kami, yaitu peramalan penjualan barang dengan backpropagation neural network. Dengan studi kasus grosir agung. Fenomena fluktuasi permintaan barang yang sulit diprediksi secara konvensional menjadi urgensi utama di balik pelaksanaan penelitian ini. Inkonsistensi dalam metodologi peramalan seringkali mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, baik melalui defisit, ketersediaan stok atau stock out saat permintaan melonjak, maupun akumulasi modal mati akibat kelebihan persediaan atau overstock. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem peramalan cerdas yang mampu beradaptasi terhadap dinamika penjualan secara objektif. Solusi teknis yang diajukan dalam penelitian ini adalah pemanfaatan backpropagation neural network. Pemilihan algoritma ini didasarkan pada kapabilitasnya yang superior dalam memetakan korelasi nonlinear antara variabel input historis dan target output. Backpropagation neural network beroperasi melalui mekanisme optimalisasi nilai kesalahan atau error minimization dengan melakukan pembaruan bobot secara berkelanjutan sehingga menghasilkan proyeksi yang lebih adaptif dan reliable dibandingkan metodologi statistik parametrik tradisional. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada metodologi konfigurasi arsitektur jaringan. Dalam merealisasikan model ini telah dirancang sebuah arsitektur jaringan saraf dengan formasi struktur 1221. Spesifikasi teknis tersebut mencakup yang pertama ada lapisan input terdiri atas 11 neuron yang mempresentasikan data historis penjualan selama 11 periode bulanan terakhir. Selanjutnya ada hidden neuron atau lapisan tersembunyi menggunakan 2 neuron guna mengekstraksi dan memproses pola data yang kompleks. Nah, yang terakhir ada lapisan output terdiri atas 1 neuron tunggal yang berfungsi memproyeksikan hasil peramalan penjualan untuk periode mendatang. Adapun parameter teknis yang ditetapkan meliputi learning rate atau alpha sebesar 0,1 dengan target ambang batas mean square error atau MSI di bawah 0,0001. Selanjutnya pemrosesan data normalisasi min max. Tahapan pemrosesan data merupakan fase krusial sebelum memasuki proses pelatihan model. Mengingat fungsi aktivasi yang diterapkan adalah fungsi sigmoid, seluruh data penjualan mentah dinormalisasi ke dalam rentang nilai 0,1 hingga 0,9 melalui metode min-max normalization. Prosedur ini diimplementasikan guna mencegah terjadinya fenomena saturasi pada neuron sehingga memastikan proses konvergensi selama pelatihan berlangsung secara lebih efisien dan stabil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Selanjutnya, saya Elsa Aulia akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Hasil dan analisis studi kasus komoditas beras. Analisis terhadap hasil pengujian pada data penjualan komoditas beras menunjukkan bahwa proses pelatihan mencapai titik konvergensi optimal pada epoch ke-673. Pada fase ini, nilai error telah mencapai target parameter sebesar 0,00089.
Output model yang berada pada angka 0,8859 menunjukkan korelasi yang sangat luas dengan target aktual sebesar 0,9000. Data ini mengindikasikan bahwa model telah berhasil mengidentifikasi pola siklus penjualan secara aktual. Selanjutnya, evaluasi kinerja dan validasi akurasi. Berdasarkan evaluasi statistik, performa model menunjukkan efikasi yang sangat signifikan dengan tingkat akurasi sebesar 99,50%. Tercatat adanya penurunan nilai kesalahan dari iterasi pertama hingga iterasi final sebesar 99,63%. Tingkat akurasi yang substansial ini memberikan bukti empiris bahwa konfigurasi arsitektur 11.2.1 yang diterapkan memiliki kapasitas yang mumpuni dalam memprediksi volatilitas dalam penjualan pada grosir agung. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Saya Christian akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Berikut implementasi proyek periode Januari 2026. Melalui model yang telah tervalidasi secara sistematis, dilakukan proyeksi penjualan untuk periode Januari 2026. Hasil denormalisasi memproyeksikan adanya tren peningkatan permintaan pada beberapa komoditas strategis. Sebagai contoh, beras diprediksi mencapai volume penjualan sebanyak 153 unit dan minuman kemasan sebanyak 262 unit. Proyeksi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen pendukung keputusan bagi manajemen dalam melakukan perencanaan logistik dan strategi pengadaan inventaris secara preventif. Berikut analisis tren pertumbuhan. Analisis pertumbuhan rata-rata sebesar lebih dari 1,2% dengan kenaikan tertinggi pada minuman kemasan lebih dari 2,4% dan beras 1,9%. Visualisasi ini memberikan landasan kuat bagi manajemen dalam merencanakan logistik dan strategi pemasaran di kuartal pertama tahun 2026. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Saya, Windy Elvani Syahri, akan menampilkan 3 program Python yang kami gunakan dalam penelitian ini. Program pertama adalah data beras yang digunakan untuk proses pelatihan data penjualan beras menggunakan algoritma backpropagation neural network. Program yang kedua yaitu program prediksi.py yang digunakan untuk melatih dan menguji model pada seluruh jenis barang lainnya. Dan program terakhir adalah project GST.py yang digunakan untuk melakukan prediksi penjualan pada periode berikutnya berdasarkan hasil pelatihan model. Ketiga program ini saling berhubung dan menjadi dasar dalam proses peramalan penjualan pada penelitian kami. Baik, di sini saya akan menampilkan hasil pelatihan dari program data beras, di mana hasilnya yaitu akan menampilkan grafik, kemudian terlihat bahwa nilai output semakin mendekati target dan error terus menurun hingga mencapai batas toleransi. Hal ini menunjukkan model telah bekerja dengan baik. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan hasil program Python dengan nama file prediksi.py. Di sini kita tunggu prosesnya. Kemudian hasil dari program itu akan menampilkan grafik analisis hasil pelatihan backpropagation semua produk pada grosir agung. Kemudian program juga menampilkan hasil prediksi penjualan. Terlihat bahwa nilai prediksi dihasilkan berdasarkan model yang dilatih
dan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan stok. Hal ini menunjukkan model mampu melakukan prediksi dengan baik. Kemudian saya akan menampilkan program Python saya yang ketiga, yaitu dengan nama file project.jst.py. Di sini kita tunggu prosesnya. Program tersebut menampilkan grafik. Grafik ini menampilkan perbandingan penjualan Desember 2025 dengan hasil prediksi Januari 2026 yang diperoleh dari program project.jst.py. Oke, lalu dari program tersebut juga akan menampilkan terlihat bahwa nilai prediksi diperoleh dari model yang telah dilatih dan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan stok. Hal ini menunjukkan model mampu melakukan prediksi dengan baik. Oke, baik, demikian penjelasan mengenai program Python yang kami gunakan dalam penelitian ini. Semoga hasil yang ditampilkan dapat memberikan gambaran bahwa algoritma backpropagation neural network mampu membantu dalam meramal penjualan. Berdasarkan uraian penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Algoritma backpropagation terbukti secara efektif mampu meramal volume penjualan dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Mekanisme pelatihan melalui iterasi EPOS berhasil mengoptimalkan parameter bobot jaringan hingga mencapai standar toleransi kesalahan minimal. Model ini direkomendasi untuk diintegrasikan pada sistem operasional Grosir Agung sebagai basis pengambil keputusan guna meningkatkan efisiensi manajemen inventaris. Demikian pemaparan hasil penelitian mengenai implementasi backpropagation neural network yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Sekian video presentasi dari kami. Terima kasih.